Eh, Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan rasa malas dan suka menunda-nunda dan sulit sekali untuk keluar dari zona tersebut? Apakah benar bahwa sifat tersebut adalah bukti bahwa adanya kemunafikan dalam diri seseorang muslim? Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, sekali lagi, baik kita ikut kajian maupun kita bertanya, maka selalu fokus tujuan kita adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar tahu, ngerti, paham, atau menghilangkan tanda tanya di dalam hati kita. Dan sekali lagi, kalau tujuan kita ilmu nafi, maka salah satu kuncinya adalah bil adabit tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda bisa memahami ilmu yang bermanfaat, memahami hakikat ilmu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf bin Hussein. Nah, begitu juga ketika kita bertanya, kembali kita ingatkan, ketika kita ingin bertanya, maka mari kita gunakan adab yang digariskan oleh para ulama. Seperti Nabi SAW bersabda, assalam qabla su'al, salam dulu sebelum bertanya. Dan ini masuk ke dalam pembahasan Riyadhus Shalihin kita, bahwa kita nggak akan masuk surga hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan maukah kalian aku beritahu sebuah tips yang apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Maka menyebarkan salam, dan termasuk ketika kita akan bertanya, adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya adab ilmu, tapi ini adalah upaya untuk masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan harus kita amalkan, karena ini materi kita di pekan ini. Pekan ini materi kita sekali lagi di pekan ini. Maka kita harus praktekkan dan berusaha praktekkan. Dan mempraktekkan ini bisa, ini bukan tentang pembahasan haji atau umroh yang belum tentu begitu kita dengar kita bisa langsung praktekkan karena masalah biaya atau masalah kemampuan, atau masalah kita bahas bab zakat belum tentu bisa langsung kita praktekkan. Tapi kalau menyebarkan salam, semua kita bisa praktekkan biidznillah. Mas sekali, mari kita amalkan ilmu kita, karena kita tuh harus ngerti karakter dunia ilmu, hadirin. Pertanyaan kita dijawab segampang-gamblangnya, seutuh-utuhnya, tapi kalau Allah nggak kasih taufik, nggak akan bisa kita mengerti atau nggak akan bisa kita amalkan. Ada banyak orang pertanyaan dijawab dengan utuh, tapi dia salah paham terhadap jawaban tersebut. Justru yang ngerti utuh temennya, yang ngerti utuh audiens yang lain, yang nanya nggak ngerti sama sekali, atau yang nanya salah paham, dan akhirnya bumerang bagi dia. Kehidupan tuh nggak sesederhana itu. Jadi ketika kita mau tanya, ini bukan buat hanya penanya aja, buat kita semua. Karena ini harus terus diedukasi terus. Karena terbukti kita masih punya PR di sini. Mau pertanyaan kita dijawab secara komprehensif, itu bukan berarti masalah selesai. Pertanyaannya kita paham apa enggak. Lalu ketika kita paham, kita bisa amalkan atau tidak? Kan selalu demikian. Dan itu
itu butuh pertolongan Allah, dan Allah tolong hambanya yang punya adab gitu. Bil adab tafhamul ilma. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kalian. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan salah satu unsur dalam takwa adalah beradab. Itu poin yang perlu kita camkan. Walaupun tentu saja adab kita nggak lebih baik daripada penanya dan semuanya. Ini bukan berarti kita paling ngerti adab dan paling jago, enggak. Bahkan kekurangan kita lebih banyak, tapi kita harus saling memberitahu dalam masalah ini, saling tanasuh dalam masalah ini. Lalu habis ucapkan salam, doakan ulama kita, doakan guru-guru kita. Karena itu salah satu bentuk bersyukur. Bahkan kalau standarnya Nabi SAW bukan hanya doakan, balas. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan kalau Anda belum bisa balas, maka doakan. Jadi doakan itu udah opsi terakhir gitu loh. Nah kalau kita nggak bisa ngerjain opsi terakhir, ya gimana kita menjadi hamba yang bersyukur? Dan kalau kita nggak bersyukur, maka yang berhadapan dengan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur nikmat atau tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Sekali lagi, hadirin, mendoakan yang berbuat baik kepada kita, dan gak ada yang lebih baik daripada ilmu, itu adalah opsi terakhir. Itu bukan opsi terbaik. Opsi terbaiknya adalah balas plus doakan. Itu opsi terbaik. Anda bisa balas, lalu Anda doakan. Ketika Anda nggak bisa balas, ya udah opsi terakhir dulu deh, doakan. Nggak doakan juga, ya apa yang mau kita andalkan? Dan Allah akan tanya. Abu Hanifah mengatakan innama adraku hadzal ilma bilhamdi wa syukur. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid dan bersyukur. Bertahmid dan bersyukur. Padahal Abu Hanifah adalah ikon dari kecerdasan dan kejeniusan, dan logika fikih beliau dinyatakan banyak pihak yang terbaik dalam ilmu fikih atau dalam mazhab fikih yang masih eksis pada hari ini. Tapi beliau nggak mengatakan aku mendapatkan ilmu karena kejeniusanku. Beliau nggak mengatakan aku mendapatkan ilmu karena kecerdasanku. Tapi beliau mengatakan aku mendapatkan ilmu dengan banyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Beliau bersyukur sama guru-guru beliau dan seterusnya. Itu hal yang sangat penting, hadirin sekalian. Dan sekali lagi mungkin penanya mungkin belum tahu atau beliau sudah sampaikan di lisan, tapi kita harus edukasi yang lain. Dan sekali lagi kita nggak lebih baik daripada siapapun, tapi ilmu harus disampaikan dan harus support satu dengan yang lain. Adapun pertanyaan beliau, sulit sekali rasa malas dan suka menunda-nunda. Ya, rasa malas beribadah, khususnya sholat, itu memang salah satu tanda kemunafikan. Nifak amali, nifak perbuatan. Artinya bukan berarti kita otomatis jadi orang munafik. Munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak. Tapi kita melakukan kesalahan yang merupakan karakternya orang-orang munafik, yang nifaknya secara akidah atau nifaknya secara iman. Itu maksudnya. Jadi perbuatan Anda itu adalah karakter orang-orang munafik kayak gitu. Apakah Anda orang munafik? Wallahu ta'ala alam. Apakah kita orang munafik? Wallahu ta'ala alam. Itu harus dikaji lebih lanjut, dan hendaknya setiap kita takut untuk terjatuh ke dalam kemunafikan. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha memperdayai Allah, menipu Allah, bermain dengan Allah, tricky dengan Allah. Itu tadi. Jadi, nah itu salah satu karakter orang munafik, suka tricky, suka bermain, suka buat trik atau penipuan atau
depan belakang beda dan seterusnya, itu ciri orang munafik. Wa huwa khadi'uhum. Ketika mereka berusaha seperti itu, Allah balas. Gitu. Ya Allah nggak bisa dimainkan lah hadirin. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Allah balas, Allah balikan, Allah kasih twist gitu. Sehingga menyerang mereka sendiri. Lalu karakter berikutnya wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan karakter kedua di dalam ayat ini, dan jika mereka mau mengerjakan sholat atau mendirikan sholat, mereka malas-malesan. Mereka berdiri dengan malas, nggak semangat. Aduh, udah adzan lagi, ya qomatnya cepet banget, malas deh malah, aduh, ribet banget. Nah, itu orang munafik, itu ciri, itu karakter mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mengerjakan sholat, berdiri untuk sholat, mereka malas-malasan. Yura'unan nas, karakter yang ketiga, yura'unan nas, mereka riya, mereka beribadah agar dipuji oleh orang, mereka memperlihatkan ibadah mereka agar dipuji oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Lalu karakter yang terakhir dalam ayat ini, mereka nggak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Malas, mereka tuh malas mengingat Allah, malas berzikir kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat malas adalah salah satu karakter orang munafik, dan harus segera kita perbaiki, dan harus berusaha berubah. Dan makanya para ulama wanti-wanti tentang masalah ini, bahwa ini penyakit malas itu bahayanya minta ampun. Abu Ja'far rahimahullah pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunai, iyyaka wal kasal wal dhajar fa innahuma miftahu kulli syarr. Wahai anakku, jadi kasih nasihat kepada anaknya, kamu itu jangan pernah malas dan jangan gampang jenuh, jangan gampang bosan, dan jangan gampang letih. Ini penyakit kita dua-duanya nih. Penyakit kita ini malas minta ampun, udah begitu agak sembuh, bosan gue nih, kayaknya bukan passion gue, kayaknya bukan ini. Itu penyakit, itu dari dulu lah udah bilang. Ini jauhi dua hal sifatnya. Jangan malas dan jangan bosanan, jangan jenuhan, jangan dikit-dikit letih, jangan dikit-dikit lelah. Fa innahu miftahu kulli syarr. Karena dua itu kunci keburukan. Dua sifat itu kunci keburukan. Kunci keburukan. Kenapa demikian? Dia jelaskan, innaka in kasilta lam tu'addi haqqan. Karena kalau kamu malas, kamu tidak akan bisa memberikan hak orang, dan tidak bisa memberikan hak Rasulullah SAW. Dan yang paling penting, kamu gak akan bisa menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan bisa kamu tunaikan hak Allah kalau kamu malas. Ya itu tadi kan, sholat malas, nanti belajar malas, belajar Quran malas, gak akan bisa menunaikan hak Allah. Lalu hak Rasulullah kamu gak akan tunaikan. Lalu yang berikutnya hak manusia kamu gak akan tunaikan. Suami yang malas gak akan bisa menunaikan hak istri. Ya. Makanya nanti jatuhnya gak cari nafkah, lalu akhirnya istri suruh cari sendiri. Ayah yang malas gak akan menunaikan hak anak. Jangankan mendidik, kasih nafkah anak aja enggak. Lalu nanti gak didik dan seterusnya, malas sudah. Pokoknya enak santai, gitu loh, ngurusin ini nanti itu malas.
Gak akan bisa menunaikan hak orang. Gak akan bisa menunaikan hak orang. Gak boleh malas. Orang tuh harus semangat gitu. Malas tuh gak akan bisa menunaikan hak Allah, lalu hak Rasulullah SAW, lalu hak manusia. Gak akan bisa. Pokoknya kalau orang udah malas, sudah gak akan berhasil dia. Mau jenius kah, mau cerdas kah, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Tapi sebaliknya, dia gak jenius, dia gak cerdas, tapi dia gak malas. Insya Allah Allah kasih taufik dan dia akan penuhi hak. Lalu yang berikutnya, wa in dhujirta lam tasbir ala haq. Dan kalau kamu bosanan, jenuhan, maka kamu gak akan istiqomah. Kamu akan berhenti tengah jalan. Oke, kamu tunaikan hak Allah, tapi habis itu kamu tinggalkan. Kamu tunaikan hak Rasulullah SAW, mengikuti Islam, tapi habis itu bosan, tinggalkan. Oke, awal-awal semangat menjadi seorang suami, semangat jadi seorang istri, habis itu udah ditelantar kan. Awalnya semangatnya di awal top. Semangatnya saya kepala rumah tangga, saya semangat. Habis itu udah. Apalagi kalau udah misalnya di PHK, di layoff segala macam, udah. Ya kayaknya bukan ini. Emang berat deh. Gak cocok gue di sini. Udah habis itu nggak ngapa-ngapain, jobless, dan ya kayaknya hidup sampai meninggal begitu terus. Kenapa? Jenuhan. Udah dapat udah dapat kerjaan segala macam, aduh kayak bosan. Emang ada masalah? Enggak sih, jenuh. Betul, suasana baru. Cuma alasan. Kalau memang benar jujur, dia kerjaan apa? Kayak ini enggak, udah. Suasana baru itu di rumah, nonton, segala macam, ngobrol, itu suasana baru. Screen time, suasana baru itu. Itu bukan suasana baru. Itu tujar. Jadi, nah ini menunjukkan bahwa tidak cukup kita hanya berpikir tidak cukup bagi kita hanya berpikir mengerjakan kewajiban atau mengerjakan ibadah. PR berikutnya adalah bagaimana istiqomah di atas ibadah tersebut. Itu yang susah. Nah, sebagian orang tuh lupa dan berpikir dia sudah sampai pada destinasinya, karena alhamdulillah dia udah ngaji loh, alhamdulillah dia udah belajar, dia udah ikut kajian, alhamdulillah dia udah sholat ke masjid, alhamdulillah dia udah berhijab. Iya, the jury is still out. Pertandingan belum selesai. Belum tentu. Pertanyaannya adalah dia istiqomah atau tidak. Kadang-kadang kita tuh selebrasi terlalu dini untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Padahal kita nggak tahu endingnya bagaimana. Oh Masya Allah dia hebat segala macam bla bla. Sabar. Belum terbukti. Makanya para ulama mengatakan fa'innal hayya la tu'man 'alil fitan. Orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Belum aman dari tergelinciran. Belum dapat jaminan keselamatan, kecuali sekali para sahabat yang dijamin surga aja, itu hidupnya hati-hati. Itu dijamin surga. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi radhiyallahu anhum wa radu an, dan seterusnya. Itu dijamin surga dalam surat At-Taubah 100. Kaum muhajirin dan ansar, itu aja hidupnya hati-hati, nggak males, nggak bosenan, ditekunin gitu. Itu dijamin surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, terus sampai 10. Hidupnya nggak malas. Justru mereka itu wafat di puncak klimaks pencapaian manusia dalam kehidupan dunia. Abu Bakar wafat sebagai khalifah. Umar bin Khattab wafat sebagai khalifah. Uthman bin Affan wafat sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib wafat sebagai khalifah. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wafat sebagai khalifah. Gak ada ceritanya khalifah malas. Mereka wafat di level tertinggi dalam pencapaian. Khalifah itu lebih tinggi daripada presiden. Lebih tinggi daripada sultan pada hari ini atau raja pada hari ini.
karena dia wilayahnya mencakup seluruh umat Islam yang ada di dunia. Itu nama-nama besar, mana ada malas. Dan bukan hanya nggak malas, mereka tekun, konsisten. Mereka tekun, mereka konsisten. Jadi semua mereka gabungkan, mereka jujur sama Allah, lalu mereka all out gitu loh. Mereka semangat, mereka tekun, mereka konsisten, mereka persisten, mereka gigih, nggak berhenti, terus dijalani. Anak Imam Ahmad rahimahullah ketika diganggu syaitan di akhir-akhir hayat hidupnya rahimahullah, kata syaitan, selamat Kak, Anda sudah selamat dari saya. Kata Imam, belum, sampai saya wafat husnul khotimah baru saya selamat dari Anda. Jadi kewaspadaan itu sampai titik akhir. Mereka tuh nggak punya prinsip selebrasi sebelum husnul khotimah. Ada. Baru ketika mereka sakratul maut dan ini arahnya mereka ini baru. Sebagaimana kisah sahabat yang dikhianati, ahlul Quran yang dikhianati lalu ditusuk, lalu ia mengatakan fustu bi rabbil Ka'bah, demi Allah saya menang. Itu orang-orang besar, bukan baru ngejalanin hijrah 1-2 tahun mundur lalu kayaknya berat susah. Nggak akan ada benar. Jangankan untuk agama, untuk akhir, untuk dunia aja nggak bisa dengan cara begitu. Untuk dunia yang kata Allah rendah, yang kata Allah dunia sumya dunia lidunuwiha, ini kehidupan dinamakan dunia karena kerendahannya. Dunia itu ada kata-kata dunu itu rendah. Untuk menggapai yang rendah aja Anda harus gigih, Anda harus persisten, Anda harus konsisten, Anda harus jalanin terus, bukan 1-2 tahun tapi puluhan tahun baru jadi, baru Anda jadi master class. Itu untuk mendapatkan dunia, dan selama nggak haram nggak ada masalah, dan itu yang harus dilakukan. Nah kalau dunia begitu, lalu gimana akhirat? Yang kata Allah Subhanahu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Yang Allah berfirman Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau untuk masuk ke SD favorit saja Anda harus jungkir balik, SD favorit jungkir balik. Mungkinkah fakultas favorit atau universitas favorit nggak perlu jungkir balik? Kan nggak mungkin. Tapi ya begitu kita seringkali ada yang benar-benar malas sampai duniawinya malas juga, ada yang dunianya semangat, akhiratnya malas, inkonsisten. Jadi sekali dan nggak akan berhasil. Makanya hadirin, ini penting untuk kita ingatkan bahwa ada banyak yang sangat disayangkan sebagian kita, dan kita bicara diri kita lah. Sebagian kita itu ketika hijrah itu work ethicnya hilang, semangatnya hilang, semangat berkarya hilang, padahal itu mubah, bahkan bermanfaat dan bisa mensupport saudaranya, masyarakatnya, dan itu menjadi amal soleh dan sangat bermanfaat. Dan Nabi SAW bersabda, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik di antara manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi kalau iman kita benar, tauhid kita benar, lalu kita berhasil di bidang kita, lalu kita memberikan manfaat bagi banyak orang, itu salah satu cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat. Bukan hanya, jadi kalau kita udah nggak semangat sholat, zikir, ya gimana mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita terus semangat akhirat, lalu dunia. Atau sebaliknya, dunia itu adalah jalan menuju akhirat. Jadi yang jadi masalah bukan ini, yang jadi masalah apakah dunia menjadi sarana atau jadi jalan menuju akhirat atau dunia menjadi destinasi, kan itu isunya. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, ini harus dirubah. Harusnya setelah hijrah atau setelah bertaubat itu semua berubah gitu. Lifestyle berubah, lalu pola hidup berubah,
lalu semangat juang berubah, work ethicnya berubah, semua berubah. Yang awalnya malas-malasan jadi semangat, yang awalnya kenapa? Karena sekarang beda. Dulu merasa hidup ini bebas, sekarang yakin bahwa hidup ini akan diaudit sama Allah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir dia ditinggalkan begitu saja? Dulu merasa nggak ada yang ngawasin gue bebas suka-suka. Apalagi belum nikah, belum punya keluarga, udah kan gue. Sekarang alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Sekarang ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita merasa bebas ngomong apa aja. Sekarang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun ucapan yang Anda keluarkan dicatat oleh raqib dan atid. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat yang mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itulah kekuatan dari hijrah seharusnya. Itulah kekuatan dari taubat. Bukan hanya sekedar ganti outfit atau ganti casing, tapi tidak tahu makna. Betul, semua harus dirubah, semua harus diperbaiki. Tapi yang pertama kali adalah bagaimana keyakinan kita dan konsep kita, mindset kita. Dan yang terpenting adalah jiwa dan hati kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus dilakukan. Harusnya yang dulu nggak punya prestasi, sekarang setelah bertaubat berhijrah itu jelas gitu loh, hidupnya tertata, yang dikerjakan jelas, lalu berkualitas, karena dia tahu saya harus dapat cinta Nabi saya alaihi salatu wassalam, dan saya harus mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi saya bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu totalitas, itqan itu bermain di level tertinggi yang dia bisa. Itqan itu best effort gitu loh. Itu itqan. Jadi kalau sebelum orang sekarang otomotif best effort itu Nabi SAW 15 tahun sudah bilang itu. Kalau Anda mau dicintai oleh Allah, Anda mau dicintai oleh Rabb Anda harus berikan kemampuan terbaik Anda ketika Anda mengerjakan sesuatu. Nggak boleh setengah-setengah. Para ulama dari dulu sudah nasihati. Itu prinsip orang gagal itu tansif. Tansif itu setengah-setengah. Nisf. Iya kawa tansif. Anda tuh jangan pernah jadi orang setengah-setengah kerjaan sesuatu. Gak boleh. Ya itu dojer itu. Gak boleh. Jangan setengah-setengah. Bahkan kata para ulama seperti Syekhul Islam, bahwa mendingan gak ngerjain daripada ngerjain setengah-setengah. Khususnya beliau mention 1-2 bidang ya, gitu. Yang beliau mention misalnya bahasa Arab atau ilmu agama, itu kalau setengah-setengah fatal, gitu. Orang dia bisa nyesatkan orang. Orang yang setengah-setengah merasa dia pintar dan dianggap tahu oleh masyarakat, padahal cuma setengah-setengah toh. Beda kalau dia nggak tahu sama sekali, dia tahu diri, saya nggak ngerti, dan masyarakat juga nggak akan tanya dia. Oh, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau dia setengah-setengah itu bahaya banget. Dan poin besarnya adalah para ulama itu ngedidik kita totalitas. Mendidik kita tuh punya semangat juang. Mendidik kita punya persistensi, punya disiplin, punya semua perangkat soft skill yang hari ini diangkat oleh banyak pakar. Itu dari dulu lah udah bicara demikian. Cuma kan bahasanya bukan soft skill. Bahasanya, tapi kalau kita baca literasi mereka atau membaca literatur mereka, itu luar biasa. Dan mereka walk the talk, bukan hanya ngomong doang, bukan hanya bicara aja. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan 1-2 kali, Imam Nawawi itu rahimahullah ta'ala ketika menulis kitab Al-Majmu', setiap masalah diriwayatkan itu beliau membaca 100 referensi, 100 buku setiap satu masalah. Siapa di antara
baca itu 100 buku. Dan bukunya bukan buku aneh-aneh, itu buku-buku induk. Buku-buku induk. Hari ini kita hanya baca satu artikel jadi mufti sekarang. Gitu, langsung baca artikel langsung kira guru keluarga baca. Ulama itu 100 buku dibaca, satu masalah. Makanya mereka tuh berkah. Gitu. Dan karya mereka itu bertahan sampai berabad-abad. Padahal nggak pakai sistem pada hari ini. Karena Allah yang jaga. Itu yang dikatakan. Ulama mengatakan orang yang mengenal Imam Nawawi dan mengenal karya-karyanya itu sadar benar bahwa Allah yang menjaga eksistensi karya-karyanya tersebut. Itu poin. Kalau bahasa Allah yang campur tangan tentang itu. Gimana nggak ada tim marketing, nggak ada segala macam tiba-tiba eksis sampai hari ini. Nggak ada semua teori yang disampaikan, yang dibuat pelatihan atau yang ada dalam kurs nggak ada sama sekali dan bisa eksis. Itu poin penting hadirin. Sehingga orang tuh setelah hijrah atau setelah taubat itu hidupnya tuh benar-benar hidup gitu loh, semangat gitu, nggak lemes, berat nih hidup bro, hujannya banyak banget. Iya. Yang bikin kita berantakan kan bukan ujiannya, yang bikin kita berantakan kita nggak persiapan untuk ujian, lalu kita lemah ketika menghadapi ujian tersebut. Adapun orang-orang besar enggak. Rasulullah kalau memberikan taufik kepada kita semua, saya rasa cukup sampai di sini. Dikatakan berat pasti. Berat. Kan ini kunci sukses. Kalau gampang, mayoritas orang sukses. Simpel gitu. Semua bidang. Orang suksesnya itu minoritas atau mayoritas. Gitu aja jawab. Semua bidang, mau bidang apapun lah. Orang sukses di semua bidang itu minoritas. Kenapa? Ya karena jalannya berat. Kalau gampang, semuanya berhasil. Itu poin sesimpel. Berat. Maka minta pertolongan kepada Allah. Minta dimudahkan sama Allah SWT. Lalu di jalan aja deh. Jalanin. Lalu pelan-pelan. Kurva itu landai. Jangan langsung semuanya dilahap. Pelan-pelan. Saatan. Ada waktunya. Mulai dari langkah-langkah kecil. Dan jangan terlalu berpikir start itu harus perfect. Enggak. Itu dia para ulama. Start itu nggak harus perfect. Ending yang harus bagus, bukan start. Start mempengaruhi. Jadi kalau kita nggak bisa, jalan aja dong. Itu poin yang kita perlu renungkan. Subhanallah wa syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.